harus terus mencarger, mengupgrade ilmu kita agar kemudian kita betul-betul bisa mendapatkan anugerah. Maka semoga silaturahim kita, tolabul ilmi kita ini adalah menjadi hal yang kemudian menjadi asbab bagi kita untuk mendapatkan husnul khotimah itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas qudwah hasanah kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, dan semoga Allah tetapkan atas kita menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di layar sebenarnya saya ingin menampilkan kondisi Masjidil Haram live sama dengan jam dan waktu yang saat ini kita sedang berada di masjid ini. Hanya saja karena selisih 4 jam, maka di sana saat ini jam 12. Ini sedang persiapan sholat duhur, tapi qadarullah kok macet ini, di Zoom-nya. Apakah paket datanya saya habis atau karena faktor yang lainnya. Ini mereka di sana sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat duhur. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kemudian sangat menggetarkan hati siapapun, sangat menjadikan sebuah kenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apapun, adalah ketika kita bisa ruku, sujud, takarrub di depan Ka'bah. Maka saya sangat ingin bahwa kita semua, bagi yang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa sampai ke sana, yang kemudian sudah pernah, bisa kemudian setidaknya setahun sekali kita melaksanakan ibadah ke sana. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian mungkin? Sangat mungkin. Persoalannya hanya pada kemauan kita. Saya punya teman, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman ini yang kemudian mengajak saya bulan Ramadan tahun kemarin untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan di Tanah Suci. Jadi dari awal Ramadan sampai dengan sholat Idul Fitri di sana. Dan kemudian setelah itu beliau tidak lama dari itu menyelesaikan segala urusan dan kemudian bisa berangkat haji. Padahal beliau tidak pernah mendaftar haji sebelumnya. Artinya beliau ya hanya ingin berangkat haji di bulan-bulan sebelum musim haji. Pulang haji, beliau kemudian tiba-tiba kontak saya sedang berada di Jeddah, ya, sedang mendampingi salah seorang ustadz, sedang melaksanakan umroh. Tapi beliau sudah selesai umroh, kemudian sedang city tour di Jeddah. Beliau memperlihatkan saya saat itu sedang berada seperti di Siwet, seperti di Ancol. Tapi di Jeddah itu ternyata ada semacam Siwet kayak Ancol gitu. Kemudian saya ngobrol sama beliau dan kemudian akhirnya singkat cerita beliau pulang ketemu sama saya. Kemudian nggak lama lagi beliau ngabari lagi sudah di sana lagi. Ya. Dan bahkan kemudian kemarin 3 hari yang lalu beliau juga ngontak lagi sama saya sedang di sana lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan besok berangkat haji kembali. Padahal secara ekonomi bukan orang yang kaya. Ya. Secara ilmu juga bukan orang yang kemudian pandai. Bahkan kemudian secara ilmu agama bisa dibilang di bawah rata-rata. Ya. Tapi kenapa yang kemudian
Sampai hari ini saya heran beliau bisa berangkat ke tanah suci itu berarti setahun ini 5 kali Bapak Ibu sekalian. Ya. Haji sekali, umroh 4 kali, dan besok juga berangkat haji. Ya. Kok bisa? Maka saya ingin, moga Pak Tri, saya ingin betul-betul mengajak kepada Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ketika saya tanya, bukan karena punya uang beliau itu bisa berangkat umroh dan bisa berangkat haji, tapi karena kemauan. Pokoknya saya niat aja Ustaz. Saya pengen pokoknya saya sering berada di sana. Dan yang lebih hebat lagi, beliau nggak bisa bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahasa Inggrisnya juga nggak bisa. Tapi beliau pandai di dalam menggunakan handphone. Jadi ketika beliau tuh ngomong, beliau pokoknya menggunakan translate, menggunakan HP. Ngomong sama siapa saja, yang penting dia tahu orang dari mana, dia translate. Ketika kemudian di pesawat, dia duduk di jajaran sama orang Cina, dia bisa ngobrol dengan orang Cina, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika kemudian ketemu sama orang Thailand, bisa ngobrol dengan orang Thailand. Ketika ketemu dengan orang Pakistan, orang Bangladesh, kepada siapa saja beliau bisa akrab. Itu yang kemudian, ya Allah, ini orang luar biasa. Ya. Ilmunya cukup dengan HP. Pokoknya kalau dia ketinggalan HP bingung. Karena dia nggak bisa bahasa kecuali bahasa Indonesia. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kemudian kita lihat dari apa yang kemudian teman saya ini alami, ya, ilmu bisa dibilang tidak ada, harta bisa dibilang juga tidak seberapa, tapi kemudian beliau bisa berangkat ke tanah suci berkali-kali, bahkan kemudian sak geleme dhewe. Umroh yang kedua setelah berangkat haji, ya, beliau itu tiba-tiba ditelepon sama seorang ustaz, seorang Gus lah, orang Jawa Timur, ya. Kita semua tahu nama beliau ini, ya. Tiba-tiba ditelepon dan kemudian minta diantar, ya. Mas, katanya dengan biasa ngantar jamaah umroh, ya. Dia Ustaz, saya diantar bareng sama keluarga, mau apa enggak? Ya insya Allah, gitu saja. Semua akomodasi dibayari sama Ustadz itu, dan beliau mendampingi satu keluarga. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan umroh-umroh yang berikutnya juga kayak gitu. Ya. Maka kemudian ketika saya tanya kilas balik, beliau itu awal mula jenengan umroh itu kapan? Ternyata umroh pertama itu Ramadan tahun kemarinnya. Jadi dua Ramadan yang sebelum ini, ya. Jadi Ramadan yang kemarin kan umroh bareng sama saya. Nah sebelumnya Ramadan itu beliau umroh bareng sama teman-teman beliau. Sebenarnya bukan teman juga. Beliau pokoknya nekat daftar umroh, nggak punya teman, nggak punya kenalan, pokoknya daftar gitu aja. Ya. Dan kemudian ketemu di bandara itu sama orang-orang yang sama sekali belum ada satupun yang kenal. Bahkan kemudian saat itu beliau merasa deg-degan yang luar biasa karena sudah mengeluarkan biaya umroh 50 juta dan kemudian kok nggak ada tanda-tanda berangkatnya kapan gitu ya. Karena ketika di bandara diceritakan kumpulnya di titik yang disepakati, ternyata belum ada orang. Tapi kemudian alhamdulillah 1-2 orang mulai berdatangan. Ketika kemudian tanya dari mana, dari Makassar, dari mana, dari Bengkulu, dari mana, dari Aceh, dari mana, mau umroh, iya. Umrohnya lewat mana? Ternyata perusahaan untuk biro umrohnya sama. Oh berarti saya mau berangkat. Nah singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian beliau umrah pertama mengambil mikot itu, ya, beliau itu tertinggal dengan teman-temannya. Umrohnya ngambil mikot itu niat umroh tertinggal dengan teman-temannya. Sampai akhirnya kemudian ditanya sama teman-temannya, Mas sudah ngambil mikot belum? Belum. Ya. Ngambil mikotnya di mana? Itu di situ gitu. Sampai akhirnya kemudian dia beranjak ke sana mengambil mikot. Dia cari-cari mana mikotnya, nggak ketemu-temu. Kemudian balik lagi, sudah belum? Belum. Di mana mikotnya? Di situ, di masjid, di dalam masjid itu mikotnya gitu. Wah, nyari lagi. Balik lagi nggak ketemu. Mas yang dicari itu apa? Mikot. Katanya saya sudah disuruh mikot. Nah mikot itu apa toh? Ya mie toh gitu. Jadi mikot itu ngertinya mie Pak. Mie mereknya kot. Sampai segitunya karena saking tidak tahunya tentang umroh. Jadi umroh pertama tidak ada manasik, dia ketemu dengan rombongan sudah di bandara dan kemudian pokoknya dia berangkat kayak gitu. Tapi memang luar biasa tekadnya itu, niatnya luar biasa. Ya.
nggak punya ilmu, ya bahkan kemudian mikot aja nggak ngerti-ngertinya, mikot tumi Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah itu kemudian dia belajar dan belajar, ketemu dengan beberapa orang, akhirnya kemudian beliau ngerti. Sampai akhirnya kemudian saya dikasih tahu oleh seseorang kalau beliau itu sudah umroh 4 kali saat itu. Jadi setelah umroh Ramadan, kemudian sampai ketemu sama saya tuh dia udah umroh 4 kali. Saat telepon, Mas, jadi jenengan sok biasa umroh. Ya tat, jenengan nganu Ustaz pengen umroh. Ya kalau ada rezeki pengennya saya di bulan Ramadan. Ya Ustaz bareng sama saya, kayak gitu langsung. Saya tak ke situ ya. Oh jangan, saya ada acara. Besok aja kalau jenengan mau ke sini. Sampai akhirnya kemudian beliau benar datang ke rumah. Cerita banyak. Umroh yang saya lakukan tuh begini dan begini. Pokoknya yang penting niatnya yang lurus, niatnya yang lillahi ta'ala. Nanti insya Allah sampai sana. Jadi singkat cerita Bapak Ibu sekalian, seorang yang kemudian saya ceritakan ini ilmunya seperti itu, ya. Jadi mikot aja nggak ngerti. Jadi kalau kemudian dibandingkan dengan bapak-bapak, tak pikir ilmunya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan panjenengan kan? Mikot kan ngertinya, mereka kan harusnya kan niat, ya, niat untuk umroh, sholat 2 rakaat kan gitu kan. Tapi dia mikot aja nggak ngerti, mikotnya dikira mie, coba Bapak Ibu dicari ketemu, nggak ketemu lah mie di sana. Gitu guys. Tetapi hari ini beliau sudah umrah berapa kali? Mungkin lebih dari 10 kali Bapak Ibu sekalian. 2 tahun berjalan dan haji mau 2 kali. Iya. Nah, yang kemudian ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, tidakkah kemudian kita paling tidak ya kita bisa berangkat umroh seumur hidup kita, ya. Syukur-syukur setiap tahun kita bisa berangkat, ya. Atau mentok-mentoknya setelah 5 tahun, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang sudah diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk makan, diberi kesempatan untuk minum, tapi 5 tahun berlalu, ya, tidak kemudian ia memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika seorang sudah diberikan kesempatan hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa bertahan hidup selama 5 tahun tapi tidak mau untuk mengunjungi atau memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, maka terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini catatan bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan kalau selama ini kita mendapati ada sesuatu yang kemudian kita merasakan hidup ini kok seperti ini ya. Kita merasakan bagaimana dinamika hidup itu yang luar biasa seperti ini. Maka bisa jadi itu karena adalah efek dari tertutupnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berlalu 5 tahun tapi kita juga tidak memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mari kita coba sekilas merenungkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang kemudian semuanya dilipat gandakan kecuali dosa. Ya. Semua amalan, semua amal soleh itu dilipat gandakan. Di mana Rasulullah pernah mengabarkan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang yang beriman untuk berpuasa. Bulan di mana semua pintu-pintu surga dibuka. Semua pintu-pintu neraka ditutup. Semua setan dibelenggu, diikat. Dan bagi siapa yang kemudian terhalang untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan itu, maka sungguh ia terhalang. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di bulan Ramadan. Bulan yang dijanjikan oleh Rasulullah, bulan yang penuh dengan keberkahan tadi, ya. Bulan yang kemudian semua pintu surga dibuka. Artinya semua pintu kebaikan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian semua pintu-pintu keburukan yang digambarkan oleh semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian?
hari ini dan hari-hari yang akan datang sampailah di Idul Fitri, kita mendapati bahwa kita memiliki sebuah peluang dan kesempatan yang beda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Pada saat kita berdoa, doa kita akan berbeda. Ya, pada saat kita meminta, permintaan kita kepada Allah akan berbeda. Pada saat kita beribadah, ibadah kita juga berbeda. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengabarkan barang siapa yang ibadah sunnah di bulan Ramadan akan dipahalai ibadah wajib. Padahal di bulan-bulan yang lainnya nggak ada. Sebagus apapun ibadah sunnah, sebanyak apapun yang dilakukan oleh seorang beribadah sunnah, maka tidak akan pernah bisa menyamai pahala ibadah wajib. Tapi di bulan Ramadan, Allah mempahalai, memberikan balasan kepada hambanya yang beribadah sunnah akan dipahalai sebagaimana ibadah wajib, ibadah fardu. Dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu, maka hak Allah untuk membalas. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi Rasulullah kemudian memberikan sebuah gambaran kepada kita akan datang di bulan Ramadan itu satu malam, di mana satu malam itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Kalau kita pukul rata Bapak Ibu sekalian, satu bulan itu 30 hari, ya, maka kemudian 1000 bulan itu berarti 30.000 hari, gitu ya. 30.000 hari itu kalau untuk ukuran zaman sekarang kayaknya tidak banyak orang yang bisa melampaui hidup selama 30.000 hari itu. Karena kalau 30.000 hari itu dikonversi dengan tahun kurang lebih 8,3 tahun. 8 tahun 3 bulan, ya. Kalau seseorang bisa melaksanakan ibadah di malam itu, maka konversinya adalah seperti ia melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Bukan 8,3 ya, tapi 83 tahun Bapak Ibu sekalian. Artinya pada saat ketika kita mohon ampun sekali saja, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Dan kemudian ampunan kita diterima oleh Allah, maka permohonan maaf kita, ampunan kita, istighfar kita, itu seolah-olah telah kita ucapkan selama berapa? Selama 30.000 kali. Kalau seandainya kita hanya mengucapkan sekali. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau yang kemudian saya alami kayaknya kalau kita beristighfar itu kayaknya sekali istighfar gak sekali ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana mungkin Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang ketika kemudian ia bangun di sepertiga malam, di malam Lailatul Qadar. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada masalah umroh dan haji ini, ketika kemudian kita punya keinginan untuk sampai ke sana, dan itu kita minta di bulan Ramadan ini, maka peluangnya akan tercapai lebih banyak, lebih besar dibandingkan ketika kita minta di bulan-bulan yang lainnya. Betul apa betul? Nah maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, ayo kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk meminta. Minimal kita meminta agar kemudian kita diampuni dosa-dosanya. Yang berikutnya kita minta kepada Allah agar kita diberikan pahala surga. Gitu ya. Dan yang ketiga, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memuliakan kedua orang tua. Dan yang keempat baru kita minta apa yang kita minta. Minimal permintaan kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Jadi 4 permintaan yang kemudian kita tidak boleh melewatkan di bulan Ramadan itu. Yang pertama mohon ampun, yang kedua mohon surga, yang ketiga mohon agar kita dimampukan untuk bisa memuliakan kedua orang tua, dan yang keempat minta kebaikan hidup di dunia sekaligus kebaikan hidup di akhirat. Nah, maka detailnya terserah dari panjenengan. Kalau seandainya katakanlah umroh dan haji itu penting bagi Bapak Ibu sekalian, maka minta di bulan ini. Kalau saya menganggap ini penting, kenapa? Karena ibadah di tanah suci sana, di Masjidil Haram, itu lebih baik dibandingkan dengan 100.000 bila dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan di tanah air. Kalau kita sholat 2 rakaat di tanah air, berarti
kita belum 1%-nya, ya. Juga belum 0,01%-nya, ya. Kita baru melaksanakannya 0,00001% bila dibandingkan dengan ibadah kita di tanah suci. Atau ketika dibalik, ketika kita sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, itu sama ketika kita melaksanakan sholat 200.000 rakaat ketika di tanah air. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat sunnah 200.000 rakaat? Ya, susah ya, berat ya. Tapi di sana bisa Pak, kita bisa melaksanakan sekali sholat 2 rakaat senilai 200.000 rakaat. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu hadis yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu adalah putranya Umar. Beliau nama aslinya Abdullah bin Umar. Tapi biasa beliau dikenal dengan nama Ibnu Umar. Ya. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Laisa ahadun illa wa alaihi hajatun wa umratun." Sahihul Bukhari. Hadis ini disampaikan di kitab Bukhari, kitab sahihnya Bukhari. Ibnu Umar mengatakan bahwa tidak ada seorang muslim pun kecuali yang bersangkutan berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umroh masing-masing sekali. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah, ternyata umroh itu wajib, haji itu juga wajib, kecuali bagi yang tidak mampu, ya. Kalau haji sudah wajibnya jelas, karena haji itu termasuk rukun Islam, berarti harus kita laksanakan, kecuali bagi yang tidak mampu. Nah, guru-guru kami mengatakan Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mampu haji itu masalahnya dia tidak ada niat ke sana. Kalau dia ada niat ke sana dan niatnya itu sungguh-sungguh, maka pasti akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana teman saya tadi, ya, orangnya itu bukan orang kaya, betul Bapak Ibu sekalian, ya, tapi beliau bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh berkali-kali. Ketika saya tanya resepnya apa, niat Ustaz, hanya niat saja, ya. Ternyata dengan niat itu ia dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian ada seorang beralasan, saya nggak mampu Pak Ustaz untuk haji, untuk umroh, apalagi haji. Nah, karena nggak ada niat. Maka mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita niatkan mulai di bulan Ramadan ini untuk kita bisa sampai ke sana. Perkara sampai atau tidak itu urusan Allah. Ya, sekali lagi, perkara sampai atau tidak itu urusan Allah. Hak Allah untuk memperjalankan kita atau tidak. Tapi yang harus kita miliki adalah niat. Yang harus kita punyai adalah tekad. Kenapa? Karena ternyata sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwa umroh dan haji itu ternyata wajib untuk kita lakukan seumur hidup kita, meskipun hanya satu kali. Kemudian hadis yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini juga disampaikan di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari. Saat ini yang mengatakan adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini namanya sama dengan Ibnu Umar, namanya Abdullah. Bapaknya yang beda. Bapaknya Ibnu Abbas ini namanya Abbas. Abbas ini pamannya Rasulullah. Nah, di zaman Nabi yang namanya Abdullah itu banyak. Maka kemudian karena namanya banyak itu kemudian dinisbatkan namanya itu kepada nama bapaknya. Yang namanya Abdullah, bapaknya Umar, dipanggil Ibnu Umar. Yang namanya Abdullah, bapaknya Abbas, dipanggilnya Ibnu Abbas. Bisa dipahami ya? Nah, Ibnu Abbas mengatakan, sungguh kewajiban umrah itu setingkat dengan kewajiban ibadah haji. Dalam kitab Allah yaitu Al-Quran, sesuai dengan firman Allah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah semata. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari ternyata umroh dan haji itu hukumnya wajib bagi kita. Maka di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memiliki niat,
Ya, kalau kemudian sudah niat tapi tidak diperjalankan oleh Allah, kita sudah gugur Bapak Ibu sekalian. Ya, kewajiban kita sudah tidak ada karena ada rusuh yang mengatakan umroh dan haji, atau paling tidak yang sering kita dengar, haji itu adalah bagi yang mampu. Nah, kalau kemudian memang kita sudah minta kepada Allah tapi kita belum dimampukan, ya kan berarti itu kewenangan Allah. Betul betul. Ya, maka di kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ayo kita niatkan, kita tekadkan diri kita, ya Allah, izinkan saya untuk sampai ke tanah suci ya Allah. Ya, meskipun sekali, syukur-syukur setiap tahun sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingat betul ya, 3 tahun yang lalu ya, ketika saya berangkat umroh pertama kali, saya itu melihat postingan sahabat saya itu udah lama nggak ketemu. Saya ketemu beliau terakhir itu kalau nggak salah 2014 ya. Beliau itu tidak hanya sahabat tapi juga ya bisa sebagai guru saya. Beliau yang kemudian saat itu sering mengajak saya untuk mengobati pasien ya, yang pasien itu kena sihir atau kena penyakit yang mungkin susah disembuhkan secara medis. Beliau itu ahli ruqyah ya. Nah, maka kemudian saya sering diminta oleh beliau untuk mendampingi beliau. Akhirnya saya menjadi bisa. Dan kemudian pada tahun 2021, tiba-tiba saya membuka Facebook, beliau itu posting berada di tanah suci, ya, sedang tawaf, dan beliau kemudian posting sebuah doa. Beliau mengatakan, kalau nggak salah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ternyata doa inilah yang kemudian mengantarkan saya untuk bisa sampai di tanah suci. Gitu. Jadi beliau merasa bahwa ketika kemudian beliau ditunjukkan oleh seseorang suatu doa, kemudian beliau mendawamkan doa itu, ternyata tidak sampai 1 tahun beliau berangkat umroh Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian saat itu saya benar-benar kepingin, saya ingin seperti beliau. Maka doa itu kemudian saya hafalkan dan saya mintakan kepada Allah setiap saya selesai sholat. Doanya begini Bapak Ibu sekalian. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil haq. Ya Allah, rezekikan aku untuk bisa sampai ke tanah suci setiap tahun sekali. Tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan hak, dengan izin Engkau ya Allah. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, maka kemudian saya merasa ya, ketika kemudian saya mendawamkan doa itu 4 bulan Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba saya ditelepon sama adik saya, Mas, gitu. Bulan apa ya saat itu kalau nggak salah, saya berangkat bulan September, 2 bulan sebelumnya. Berarti sekitar bulan Juli Bapak Ibu sekalian. Saya dikabari oleh adik saya, Mas, jenengan oleh tiket umroh. Masya Allah. Seko sopo? Seko koncoku kayak gitu. Jadi kami punya wali santri Bapak Ibu sekalian. Wali santri itu temannya adik saya. Beliau seorang pengusaha yang lumayan sukses. Singkat cerita, ketika kemudian saya tanya sama adik saya, kok iso? Kok tiba-tiba beliau bisa ngasih saya tiket umroh? Alasannya apa? Kemudian beliau cerita gini, Mas. Beliau itu tahun ini berencana memberangkatkan umroh 6 orang karyawannya. Tapi qadarullah, tiket umroh sudah dibeli, tapi ternyata karyawan yang memiliki spek masuk kualifikasi hanya 4. Sisa 2. Maka kemudian yang satu diberikan kepada saya, itu adik saya, yang satu diberikan kepada jenengan. Setelah 4 bulan saya meminta, coba bayangkan Bapak sekalian. Jadi ternyata ketika kemudian kita bersungguh-sungguh meminta, seperti teman saya, yaitu orang Semarang, beliau tidak sampai 1 tahun bisa dipanggil oleh Allah sampai ke tanah suci. Dan ternyata ketika saya mempraktekkan, ternyata 4 bulan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ditotal dengan saat berangkat, setengah tahun berarti. 4 bulan saya mendapatkan kepastian saya bisa berangkat di bulan September. Dan di bulan September itu benar-benar saya berangkat. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang kemudian harus kita sadari, bahwa ternyata umroh dan haji itu bukan soal uang, tapi hanya soal niat, soal kemauan ya. Maka kemudian mari kita pasang niat di bulan yang mulia ini.
Kita pasang tekad di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kalau dulu saya memasang niat itu tidak di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian Allah hadirkan kesempatan itu 4 bulan lamanya, 6 bulan sama berangkatnya. Kalau kemudian panjenengan dan kita semua pasang niat, pasang tekad di bulan Ramadan, saya yakin nggak sampai 4 bulan kita akan bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bahwa Rumah Quran Turki ini setiap 3 bulan akan memberangkatkan jamaahnya. Sepakat buatan Bapak Ibu sekalian? Sepakat buatan? Ibu-ibu sepakat buatan? Setiap 3 bulan kita akan memberangkatkan, ya tidak harus kemudian 3 bulan sekali kita berangkat, enggak, bisa bergantian ya. Pokoknya saya ingin bahwa nanti dari Rumah Quran Turki ini setiap 3 bulan ada jamaah yang berangkat, meskipun hanya beberapa, bisa 2, bisa 3, syukur-syukur separuh berangkat sekarang, separuh lagi berangkat 3 bulan yang akan datang. Sepakat nggak buatan? Sepakat nggih? Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak usah mikir uang ya. Saya waktu itu juga tidak mikir uang, karena teman saya mengatakan saya berangkat nggak pakai uang. Ya, tapi saya berangkat diberikan tiket oleh seseorang. Bahkan sampai beberapa kali beliau berangkat umroh. Beliau umroh itu qadarullah sebelum Ramadan ketemu dengan saya, beliau cerita, kok gundul antum? Ya, memang habis berangkat, ya alhamdulillah. Saya diberangkatkan oleh biro saya lupa. Dan bahkan kemudian bulan Syawal saya diminta untuk mendampingi jamaah dari biro itu untuk berangkat. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata sekali lagi ketika kemudian kita yakin dengan janjinya Allah, kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, yang kemudian ya teman-teman saya alami dan bahkan kemudian saya juga mengalami sendiri, saya bisa berangkat umroh tanpa harus membawa uang. Ya, artinya uang itu saya tidak mengumpulkan dari sedikit-sedikit kemudian beli tiket untuk umroh, tidak. Ya. Pun demikian umroh yang Ramadan kemarin, enggak, saya tidak pakai uang sendiri Bapak Ibu sekalian. Pun tiba-tiba kemudian saya diminta datang dan kemudian saya dikasih tahu, Ustaz, alhamdulillah ada rezeki sedikit ya. Saya ingin Ustadz berangkat umroh bulan Ramadan besok gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kemudian memang uangnya nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian uang itu digunakan untuk berangkat umroh bulan Ramadan menggunakan cara yang umum, akhirnya karena nggak cukup, saya nyari cara bagaimana agar kemudian saya bisa berangkat dengan uang yang ada. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, meskipun kurang, tapi kurangnya nggak banyak. Kami bisa melaksanakan ibadah umroh selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun kemarin, hampir tanpa menggunakan uang pribadi Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu juga bisa melakukan itu, mengalami itu, asalkan kemudian satu, niatnya sungguh-sungguh, niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena motivasi tadi, ternyata ibadah umroh itu wajib ya. Kalau kemudian kita tidak bisa sampai ke sana karena kita tidak punya niat, dosa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kemudian kita tidak sampai ke sana karena kita memang tidak dimampukan oleh Allah, nggak dosa, itu haknya Allah. Yang penting kita sudah pasang niat, ya Allah, saya ingin Engkau berangkatkan saya, Engkau perjalankan saya sampai ke tanah suci ya Allah. Izinkan saya untuk bisa beribadah di sana ya Allah, beribadah di rumah-Mu Ka'bah ya Allah. Maka insya Allah, berdasarkan pengalaman dari saya, teman-teman saya, bahkan kemudian yang saya ceritakan 2 tahun, 10 kali umroh, dan mau 2 kali haji Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau haji secara umum kan harus daftarnya berapa lama? 30 tahun loh Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini ya. Sekarang daftar, berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Gini betul. Tapi kalau teman saya enggak, 3 bulan daftar, langsung berangkat. Ya. Kalau yang kemudian tahun besok haji itu beliau bilang sama saya, Ustaz, saya alhamdulillah dibiayai untuk berangkat haji tahun besok oleh jamaah. Tiba-tiba ada orang telepon saya, Mas, saya pengen berangkat haji seperti yang jenengan pernah lakukan. Bagaimana caranya? Dia ceritakan, ini caranya seperti ini. Wah, udah kayak gitu saya kok nggak berani. Mbok saya dampingi. Oke, siap. Tapi saya nggak punya sangu. Yo gimana caranya? Ya nanti kami pikirkan Pak Mas gitu. Kami sama teman-teman pikirkan bagaimana agar jenengan bisa berangkat mendampingi kami untuk berangkat haji. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian.
Jadi beliau berangkat haji yang besok itu dibiayai oleh jamaahnya, oleh teman-temannya. Padahal beliau nggak promosi, ya, nggak ngabar kabar gitu, nggak. Cuman ya ketika Allah berkehendak 1001 cara. Bagaimana Allah akan memperjalankan seperti sebagaimana umroh yang dua periode yang sebelumnya. Ditelepon dari orang Jawa Timur, seorang Gus besar, pemimpin pondok pesantren besar. Kita semua tahu namanya. Mas, saya dengar dapat informasi bahwa jenengan suka ngajak umroh orang-orang dengan cara yang berbeda. Apa betul? Nggih, Gus, betul. Nek misalnya jenengan ngantar saya sekeluarga, mau, insya Allah mau. Ya. Seperti itu aja. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya tegaskan bahwa ternyata soal bisa berangkat umroh atau haji itu kembali bukan soal uang, tapi soal niat, soal tekad. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis dari Imam Nasai, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda sebagaimana yang disampaikan dari Abdullah, beliau mengatakan ikutkanlah umroh kepada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata haji dan umroh itu bisa menghilangkan kemiskinan sekaligus menghilangkan dosa, sebagaimana pembakaran yang menghilangkan karat pada besi. Bapak dan Ibu sekalian pernah membakar besi? Besi yang berkarat itu ketika dibakar, karatnya tetap nempel atau karatnya jadi hilang? Karatnya jadi hilang. Gimana, betul. Karatnya jadi hilang. Karatnya lepas. Ya. Karatnya kemudian terpisah dari besinya. Seperti itu. Rasulullah menggambarkan ketika seseorang itu berangkat umroh atau berangkat haji, kemiskinan dan dosa-dosanya itu akan terpisah dari dirinya. Kira-kira mau buat Bapak Ibu sekalian? Dosa-dosa kita terpisah sebagaimana besi yang terpisah dari karatnya. Mau noboten? Dosa-dosa kita terpisah seperti sebagaimana besi yang terpisah dari karat-karatnya. Mau noboten? Kemudian kemiskinan juga terpisah dari kita. Kefakiran juga terpisah dari kita sebagaimana layaknya besi terpisah dari karat-karatnya. Kersana betul. Baik Bapak Ibu sekalian, ayo maka mari kita niatkan dengan sungguh-sungguh di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah berikutnya saya diajari teman ketika kemudian saya sudah betul-betul pengen berangkat umroh itu ya. Teman saya itu mengajari, Ustadz, saya yang pernah saya lakukan, yang diajari oleh guru saya, ketika saya dulu pertama kali bikin umroh, saya diminta untuk memperbanyak lafal apa namanya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala sari kala labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kemudian memperbanyak bacaan itu. Bacaan apa namanya? Bacaan talbiyah. Nah, bacaan talbiyah ini kita jadikan doa, kita jadikan zikir. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi undanganmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi undanganmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan kerajaan hanya milikmu dan tiada sekutu bagimu ya Allah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saya minta dengan doa tadi, Allahumma rzuqna, gimana tadi doanya? Allahumma rzuqna ziyarata. Ya Allah rezekikan kepadaku untuk bisa berziarah di gimana? Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam, yaitu di rumahmu yang agung. Wa rasulikal mukarram, di tempat Rasulmu yang mulia, ya. Fi hadal am, di tahun ini. Wa fi kulli am, dan setiap tahun, ya. Kemudian gimana? Wa fi kulli am. Aku tadi lupa doanya kalau dipraktekkan ya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil haq, ya. Dengan hak ya Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh ya Allah,
dengan keridoanmu ya Allah. Itu Bapak Ibu. Ya, setelah itu kemudian saya memperbanyak kalimat talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik. Tapi jangan seru-seru Bapak Ibu sekalian. Kalau seru-seru nanti kita diketawain sama orang lain. Isroto ya kayak oh gitu. Tapi kalau kita dalam hati labbaik Allahumma labbaik ya Allah, dengan penghayatan ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi undanganmu ya Allah. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada saat kita membaca kalimat talbiyah itu, saya merasakan tidak terasa air mata itu mengalir Bapak Ibu sekalian. Karena saking pinginnya, saking kangennya Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui apa yang saya sampaikan ini, ya, saya ingin berbagi resep, berbagi pengalaman. Karena ternyata tidak semua orang bisa mempraktekkan apa yang kemudian saya dan teman-teman pernah praktekkan. Ya, saya kemudian ingin memiliki sebuah sebuah forum atau sebuah kelas mudahnya atau sebuah kajian khusus selain hari Rebu. Kira-kira Bapak Ibu siap hari apa? Selain hari Rebu sore. Agar kemudian target kita dari Rumah Quran Turki ini setiap 3 bulan berangkat. Ya. Kita harus kemudian yang pertama, ketika kemudian kita sudah punya niat, yang kedua itu kita memiliki bi'ah atau memiliki komunitas yang sama-sama pingin. Ternyata komunitas atau bi'ah atau lingkungan yang sama-sama pingin itu menimbulkan energi yang besar Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian teman saya yang lain punya pengalaman itu, ya sehingga kemudian beliau punya mungkin kalau kalau dikatakan cerita mungkin lebih dari 1000 cerita Bapak Ibu. Karena beliau pernah mendampingi jamaah umroh itu yang awalnya itu sama sekali pesimis. Mosok ustazah, saya ini hanya pedagang kecil, ya omset seharinya tidak sampai 100.000. Apalagi untungnya, ya omsetnya aja nggak sampai 100.000. Kira-kira untungnya nggak 100.000. Nggak bakalan sampai lah, omsetnya nggak 100.000 kok, ya. Apalagi untungnya jelas nggak sampai 100.000. Tapi nggak sampai 1 tahun beliau bisa berangkat, ya. Bahkan kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa orang yang kemudian saya dapatkan cerita dari beliau itu orang yang kemudian betul-betul kalau secara logika tuh mana mungkin sih orang seperti itu bisa berangkat. Tapi dengan izin Allah, ketika sudah pasang niat, ketika sudah ikhtiar, ketika sudah berkumpul dengan orang-orang yang saling menguatkan untuk bisa sampai ke sana, berangkat kok Bapak Ibu sekalian. Ya. Persoalannya seringkali kita sudah pasang niat, kita sudah kemudian istiqomah untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, tapi kemudian ketika kita bertemu dengan orang, sampean ki ngimpi, mbok ngilo, mbok ngaca. Gawe urip mendino aja ra cukup, ora pengen menggah kaji, ora pengen umroh barang. Rasah neko-neko gitu. Gitu enggak? Nah, ketika kita dikatakan seperti itu, kita ngelokro enggak? Ngelokro enggak? Kebanyakan ngelokro. Iya ya. Kayak mangane angel ora mikir munggah kaji barang. Kayak mangane angel mikir arah mangkat umroh barang. Kan kayak gitu. Tapi kalau kemudian kita berada dalam lingkungan orang-orang yang kemudian sama-sama punya keinginan ke sana, nggak ada Bapak Ibu yang kemudian akan melemahkan niat kita. Nggih Pak, nggo Bu, nggo Mas, golek sama-sama. Saya juga nggak ada uang, saya juga hanya modal niat, saya juga hanya modal tekad. Pokoknya saya yakin, kita harus semua yakin kita akan bisa berangkat sampai ke tanah suci. Syukur-syukur bareng-bareng, ngopak ngobu sing tenanan. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika kita berada dalam lingkungan yang sama, punya keinginan, maka insya Allah kita akan saling menguatkan. Kita akan saling melengkapi. Kita akan semua saling berbagi cerita. Ya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau Bapak Ibu sepakat, saya ada waktu hari Sabtu pagi. Ya. Jamnya kurang lebih jam 9 di tempat ini. Ya. Kita akan khusus belajar bagaimana agar kemudian paling tidak kita setiap tahun sekali berangkat ke tanah suci. Ya, syukur-syukur lebih dari setahun sekali. Karena teman saya itu setahun bisa 5 kali, ya. Bahkan termasuk berangkat haji. Maka Bapak dan yang saya hormati, ketika saya melihat latar belakang panjenengan dibandingkan dengan latar belakang dari teman saya itu, kayaknya panjenengan lebih berpeluang. Ya.
Panjenengan punya lebih peluang dibandingkan dengan teman saya sebenarnya. Tapi yang membedakan hanya satu nanti. Niatnya kita sungguh-sungguh nomor boten. Ketika niat kita kalah dengan teman saya itu, ya kita tidak akan pernah bisa berangkat. Ya. Tapi kalau kemudian minimal niatnya sama, syukur-syukur niatnya bisa lebih, maka insya Allah kita akan bisa berangkat. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah punya keinginan, ya, ketika kemudian kita masih memiliki orang tua, kita masih memiliki mertua, yang kemudian beliau itu juga belum pernah punya kesempatan untuk sampai ke sana. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekalian, saya bisa bersama istri mengajak orang tua, mengajak mertua untuk sampai ke tanah suci. Kapan akan Allah kabulkan, bahwa alam, saya juga nggak ngerti. Meskipun saya meminta, saya punya deadline Bapak Ibu sekalian. Di dalam doa saya punya, ya Allah bulan ini ya Allah, saya pengen mengajak Bapak, saya pengen mengajak Ibu, saya pengen mengajak Bapak mertua, saya pengen mengajak Ibu mertua ke tanah suci ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami sebelum mereka dipanggil Engkau ya Allah, menghadapmu ya Allah. Izinkan saya untuk bisa mendampingi mereka sampai ke tanah suci. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya punya keinginan juga untuk kembali ke sana. Maka kemudian kalau kemudian kita mau belajar bersama-sama, ya, maka setiap Sabtu kita akan buka kelas seperti ini, tapi khusus ngomongnya masalah umroh. Sepakat atau bukan? Sepakat, ge? Baik, Sabtunya kurang lebih jam 9 nanti akan di-share sama Ustadz Rafi. Waktunya apakah mulai Sabtu besok atau Sabtu yang akan datang, nanti kita rembuk dulu. Tapi ini baru keinginan saya. Keinginan saya adalah bahwa dari rumah Quran Turki ini kita bisa memberangkatkan jamaah umroh setiap kurang lebih 3 bulan sekali. Gitu nggih. Syukur-syukur nanti yang berangkat pertama kali Pak Ketua Kelas. Amin ya rabbal alamin. Sepakat Tuan Patri? 3 bulan yang akan datang Pak Ketua Kelas berangkat. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Diikuti oleh yang lainnya, gitu nggih. Ya. ya, amin nggih Pak Yoto berangkat, bismillah. Ya. Pak Gejo juga berangkat. Pak J. Terus nanti Ibu? Oh doanya. Oke, tak dikte nggih. Ya, Allahumma. Yang punya catatan monggo ditulis ya. Allahumma. Ya, arzukna. Kalau di kampung Allahumma arzukna, gitu ya. Allahumma arzukna. Sampun Bu, nyeratin sampun ya. Allahumma arzukna ziyarota. Ziyarota. Ziyarota itu ziarah artinya. Allahumma arzukna, ya Allah rezekikan kami. Tapi kalau kemudian diganti Allahumma arzukni boleh. Tapi kalau saya lebih senang berdoa itu, saya juga mewakili saudara-saudara saya, keluarga saya. Jadi nah di sini adalah kami, artinya kami ini saya mengatasnamakan istri saya, orang tua saya, mertua saya, adik-adik saya, keluarga besar saya dan seterusnya. Nah ya, tapi kalau ini juga boleh, saya aja. Ya Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah anugerahkan saya atau rezekikan saya. Gitu ya artinya nggih. Ya. Ziarata untuk berziarah, ya. Baitikal mu'azzam. Baitikal mu'azzam. Artinya apa baitikal mu'azzam? Rumahmu yang agung. Ya, bait itu rumah, ka itu engkau. Rumahnya Allah al-azam yang agung. Ya. Jadi gitu. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Itu kayak sampun, Bu? Ya, wa rasulikal mukarram. Wa rasulikal mukarram. Wa rasulikal mukarram. Dan rasulmu yang mulia. Al-karom, al-karim itu mulia. Ya, rasulikal, rasulmu yang mulia. Jadi izinkan kami ya Allah, rezekikan kami untuk bisa menziarahi rumahmu yang mulia, rumahmu yang agung, rasulmu yang mulia. Fi hadzal am. Fi hadzal am. Tahun ini ya Allah. Ya, fi hadzal am itu artinya tahun ini ya Allah. Ya. Wa fi kulli am. Wa fi kulli am. Dan setiap tahun ya Allah.
Ya, jadi kita minta kepada Allah untuk bisa sampai ke sana tahun ini dan setiap tahun, gitu ya. Kemudian gimana? Bi'ahsanil haq. Bi'ahsanil haq. Dengan caramu yang hak ya Allah. Caramu yang baik ya Allah. Gitu. Bisa nggih? Ya, baik. Sampun Bu, engkang nyerah sampun kita ulangi bersama-sama. Allahumma rzuqna ziyarotam baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil haq. Ya, seperti itu. Pendek kan doanya? Ya, insya Allah sudah hafal. Kalau yang belum hafal nanti gimana, nanti tak share di grup, ge. Insya Allah semoga nggak lupa. Suka janji nge-share di grup tapi jarang dipraktekkan. Itu kita ulangi bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Allahumma rzuqna ziyarotam baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil haq. Ya, kalau ditambah boleh birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah. Seperti itu, oke? Ditambah itu boleh bi ya. Seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini tepat di awal bulan Ramadan yang kita masih punya kesempatan berhari-hari di bulan Ramadan tahun ini, insya Allah kita punya peluang besar untuk meminta dan kemudian dikabulkan, untuk memohon ampun dan kemudian diampunkan. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ibadah kita di bulan Ramadan ini atas dasar iman, sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan karena iman wahtisaban dan karena semata-mata hanya menuju rahmatnya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana caranya? Maka iman inilah yang menjadi modal utama kita. Keyakinan inilah yang menjadi modal utama kita. Yang berikutnya, kita kemudian harus menjadikan diri kita menjadi seperti orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kemudian katakanlah kita mengatakan saya belum termasuk orang yang bertakwa karena saya masih seperti itu, maka ayo kita menuju kepada takwa. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah mewajibkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum, agar kalian menjadi takwa. Maka di bulan Ramadan ini yang harus kita ikhtiari bagaimana agar kita menjadi takwa. Nah, maka takwa itu ada dua saya baginya. Yang pertama amalan, yang kedua amal saleh. Amalan itu saya bagi menjadi tiga Bapak Ibu sekalian. Ya. Amalan saya bagi menjadi tiga. Amalan itu ibadah. Ya. Yang pertama, satu, sholat fardu awal waktu berjamaah. Ya. Jadi amalan kita yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, sholat fardu awal waktu berjamaah. Ibu-ibu juga kayak gitu. Ya. Jangan mentang-mentang, saya kan nggak wajib di masjid. Boleh nggak di masjid, tapi awal waktu. Jangan kemudian menunda-nunda. Sholat di rumah kan bebas waktunya. Ya. Maka bagi ibu-ibu nih khususnya yang tidak ingin sholat di masjid boleh, tapi begitu mendengar adzan langsung wudhu dan persiapan sholat. Meskipun sendirian di rumah nggak apa-apa kalau ibu-ibu. Syukur-syukur bisa berjamaah dengan sesama akhwat yang ada di rumah. Apakah putrane, apakah kemudian saudaranya yang perempuan di rumah, boleh nggih? Tapi intinya sholat fardu awal waktu. Itu amalannya, ya. Yang kedua adalah sepertiga malam terakhir, ya.
memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum sahur, Bapak Ibu sekalian, meskipun tadi malam sudah taraweh, sudah juga ditutup dengan sholat witir, Bapak Ibu sekalian, boleh nggak kalau kita sholat sebelum sahur? Boleh nggak, betul? Boleh, maka lakukan sholat 2 rakaat minimal, sholat tobat. Kalau katakanlah ragu-ragu nggak, ragu-ragu untuk sholat, minimal berdoa, ya Allah ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ya, sujud dan memohon ampun. Ya, pastikan di sepertiga malam terakhir itu kita mohon ampun, syukur-syukur kita sholat tobat. Gitu ya. Itu amalannya. Amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Amalan yang ketiga adalah pastikan setiap subuh kita membawa uang untuk sedekah. Kalau yang bapak-bapak ke masjid, pastikan membawa uang dibawa ke masjid untuk sedekah. Atau kalau enggak sebelum berangkat, kalau di rumah menyiapkan cendela subuh, dimasukkan ke cendela. Atau setelah pulang dari subuh. Kenapa? Karena pada subuh itu, ketika kita bersedekah akan ada malaikat yang mendoakan. Bagi orang-orang yang bersedekah, ya Allah berkahilah hartanya ya Allah. Mau nggak didoakan sama malaikat? Maka kalau mau didoakan keberkahan oleh malaikat, pastikan ada uang yang kita sedekahkan pada saat subuh. Sebelum subuh atau setelah subuh. Karena kalau kita tidak melakukan itu, ada malaikat yang lain. Yang kemudian ia mendoakan, ya Allah hancurkanlah ya Allah hambamu yang tidak bersedekah di pagi hari ini. Pilih didoakan oleh malaikat yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Itu Bapak Ibu sekalian, maka itu. Jadi amalan yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan itu 3. Sholat fardu awal waktu, sepertiga malam terakhir bangun, kemudian sedekah, ya sedekah subuh. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya. Yang kemudian amal solehnya, kebalik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini. Itu ternyata yang sedekah subuh itu masuk di dalam amal soleh. Yang amalan ini tilawatul Quran, mohon maaf salah. Ya, amalan atau ibadahnya itu tilawatul Quran, membaca Quran. Jadi sholat fardu awal waktu, sepertiga bangun malam bangun, kemudian membaca Al-Quran. Kemudian baru yang amal solehnya yang pertama itu, ya sedekah subuh. Yang kedua, memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua. Sebisa mungkin, kalau orang tua kita masih ada, bersyukurlah. Muliakan, iya. Saya pernah mendapatkan pelajaran dari guru saya. Kalau kamu pengen diperlakukan sebagaimana seorang raja, maka perlakukanlah orang tuamu seperti raja. Kalau kamu ingin mendapatkan rezeki sebagaimana rezekinya seorang raja, maka muliakanlah orang tuamu seperti raja. Maka itu yang Bapak Ibu yang saya sedang belajar untuk melakukan. Karena saya ingin mendapatkan perlakuan sebagaimana seorang raja, mendapatkan rezeki sebagaimana rezekinya seorang raja. Maka yang pertama sedekah subuh, yang kedua muliakan orang tua. Lantas kalau orang tua udah nggak ada, datangi kuburnya. Ya, kalau nggak memungkinkan, doakan, jangan sampai lupa. Ya, pastikan kita berdoa untuk orang tua kita, jangan sampai lupa. Ya, setiap kita sholat, Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa saya katakan penting? Iya, saat ini kita sedang memuliakan orang tua. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, yang akan kemudian anak-anak kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, anak kita akan mengikuti kebaikan. Kalau kita saat ini mendoakan orang tua kita, maka yakin besok anak kita akan mendoakan kita. Tapi jangan pernah berharap ketika kita tidak mendoakan orang tua kita, anak kita akan mendoakan kita. Ya, maka pastikan siapapun orang tua kita masih ada atau sudah tiada, pastikan kita memuliakan mereka. Itu ya. Yang ketiga, yang ketiga jangan pernah menyia-nyiakan untuk berbuat kebaikan, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman, gimana bunyi ayatnya itu saya lupa pertamanya. Surat Al-Qasas ayat 77.
Masya Allah lupa. Bunyi ayatnya lupa. Ada yang ingat Pak Mus? Al-Qasas 77. Ada yang hafal Al-Quran surat Al-Qasas ayatnya 77. Ya Allah ya Rabbi. Gimana Pak Gejo? Iya betul. Ya 100 untuk Pak Gejo. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Walatan nasibaka minat dunya. Ya. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi yang saya pakai adalah ini kalimat ini wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Meskipun ayat sebelumnya sangat penting. Allah berfirman wabtaghi bima atakallahu darul akhirah. Dan hendaklah kalian memperhatikan bagian dan hendaklah kalian gimana Pak Gajah artinya? Wabtaghi bima atakallahu darul akhirah. Dan hendaklah kalian memperhatikan jangan lupakan dan hendaklah kalian jangan melupakan bagian hidup kalian. Ya. Dan janganlah kalian melupakan kehidupan akhirat kalian, tapi jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia gitu ya. Wabtaghi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Bapak Ibu sekalian, kira-kira menurut panjenengan Allah itu berbuat baik kepada kita seperti apa? Tanpa kita minta kan? Sengrenge itu menyinari kita tanpa kita minta. Mata kita bisa melihat tanpa kita pernah minta. Betul ya? Telinga kita tanpa pernah kita bisa mendengar, Allah bisa mendengarkan. Dan bahkan hampir semua banyak yang tanpa kita minta Allah memberikan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Janganlah pernah kita hanya berbuat baik kepada orang yang meminta saja. Berbuatlah baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang meminta. Kepada orang yang tidak meminta aja kita berbuat baik, apalagi kepada orang yang meminta gitu maksudnya gitu ya. Karena Allah berfirman wa ahsin dan berbuatlah baik ahsanallahu ilaika sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau kepada kita. Maka ketika kita menyadari bahwa Allah begitu baiknya kepada kita, maka mari kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Amalannya 3 jangan lupa, amal solehnya juga 3 jangan lupa. Amalannya yaitu ibadahnya sholat fardu awal waktu berjamaah. Sepertiga malam jangan sampai tidak bangun. Yang ketiga tilawatul Quran. Kemudian amal solehnya sedekah subuh, muliakan orang tua, berbuat baik kepada siapa saja. Ingat ya? Ingat. Insya Allah dengan bekal 3 amalan dan 3 amal soleh ini kita punya harapan besar. Allah akan mengampuni dosa kita. Kita punya harapan besar. Allah akan mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Monggo Pak Rosid. Ya. 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 Iya. Ya. Ya. Ya, PP itu kalau sekarang hanya sekitar kalau sebelum Ramadan kemarin hanya 4 juta 5 juta, Pak. Ya. Iya, betul. Iya. Sah, Pak. Jadi kalau umroh itu asalkan kita punya visa dan paspor. Paspor itu kan adalah sebagai bukti bahwa kita memiliki hak untuk sampai ke luar negeri. Visa itu adalah izin dari negara yang akan kita tuju untuk memberikan izin kepada kita masuk, gitu kan? Nah, kalau kita sudah punya paspor dan visa, berarti kan sah, Pak. Meskipun tidak menggunakan regulasi pemerintah.
Itu kalau umroh ya. Jadi kalau umroh itu sangat longgar. Beda dengan haji, Pak. Haji itu memang di negeri kita itu sangat ketat ya. Di negeri kita itu sangat ketat karena orang-orang yang kemudian harus orang-orang yang akan berangkat haji itu di apa namanya diminta untuk menggunakan regulasi yang ada. Ya. Bapak, saya Ibu yang saya hormati, kalau kemudian kita tidak menggunakan regulasi negara kita dosa apa enggak? Hah? Kalau kita tidak menggunakan regulasi negara kita, artinya kita tidak mengikuti aturan yang ada. Dosa apa enggak? Dosa apa tidak? Kalau aturan itu sejalan dengan aturan Allah, dosa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau aturan itu tidak sejalan, ya tentu enggak dosa. Mungkin apa? Itu. Nah, maka kemudian asalkan aturan itu tidak apa namanya sejalan dengan aturan Allah, artinya ketika kita melanggar aturan atau regulasi pemerintah kita itu tidak juga melanggar aturan Allah, ya nggak dosa. Nah, maka kemudian cari cara, cari siasat bagaimana agar kita bisa sampai ke sana, itu aja, Pak. Itu yang kemudian teman kami lakukan seperti itu, Pak. Ya. Asalkan punya paspor dan visa, jangan sampai kemudian bodong berangkat sampai sana nggak punya paspor, nggak punya visa, itu jelas melanggar semuanya, gitu, ya. Tidak mendapatkan izin dari sana, kita sangat berisiko. Tapi kalau sudah punya paspor, sudah punya visa, saelele Pak, yang apa namanya teman-teman saya pernah ceritakan, kalau kemudian sampai di tanah suci ketika kita haji, ya tidak bisa kemudian apa namanya masuk ke Arafah, karena memang visanya tidak mengizinkan untuk sampai Arafah. Kan ada visa diizinkan sampai ke tanah suci, tapi visanya itu tidak include dengan Arafah. Ada itu. Nah, maka bagaimana caranya? Kalau kemudian memang tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Berarti rezeki kita hanya sampai di sana, tapi nggak sampai ibadah haji. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman kami, hampir tidak ada yang sudah sampai ke tanah suci asalkan niatnya lurus lillahi ta'ala, sampai akan Allah sampaikan ke tanah Arafah itu. Dengan cara dia meminta tolong kepada Allah, ya Allah, saya sudah sampai di sini, ya Allah, izinkan saya masuk, ya Allah. Teman-teman saya itu memang harus jalan kaki, ya, dari apa namanya sebelum Arafah masuk ke Arafah. Tapi ketika kemudian ketemu dengan askar, dia hanya mau haji dan hampir semua askar mengizinkan. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi ketika kemudian kita mau ke sana, Allah akan bentangkan kepada kita jalan-jalannya. Pokoknya asalkan niatnya benar, niatnya lurus, nggak neko-neko, akan Allah sampaikan. Ya. Tidak mungkin tidak. Gitu ya. Maka luruskan niat. Kuatkan tekad. Lillahi ta'ala. Akan Allah sampaikan. Begitu, Pak. Jadi, kalau Pak Rosid punya pengalaman sampai ke luar negeri kemana-mana, mudah bagi beliau. Di Jepang itu sekarang daftar, besok berangkat, Pak. Di Jepang itu. Bahkan tadi malam saya ketemu dengan seseorang yang pernah saya nikahkan. Ya. Orang itu saat nikah ada di Jepang. Orang Indonesia, tapi saat nikah ada di Jepang. Putrinya tetangga saya. Jadi saat melamar, posisi dia lagi di Jepang. Nah, kemudian pada saat nikahnya dia hanya punya waktu 1 pekan untuk pulang ke Indonesia. Jadi dia hari kedua pulang ke Indonesia nikah, kemudian saya diminta untuk menyaksikan proses akad nikahnya. Nikahnya di Jakarta. Nah, qadarullah tadi malam dia pulang ke Temanggung. Mendampingi istrinya, ya, istrinya orang Temanggung. Qadarullah ketemu dengan saya, Ustadz. Saya bingung siapa ya? Udah 3 tahun nggak ketemu. Nggak Mas Fatih? Iya Ustadz. Oh, kapan pulang? Sudah sepekan. Kapan balik ke Jepang? Besok. Hari ini tadi pulang balik ke Jepang dia. Lalu saya sempat ngobrol setelah sholat tarawih itu, Mas, kalau berangkat haji ke Jepang antri berapa lama? Nggak antri, Tat. Sekarang daftar, tahun ini juga berangkat. Wih, enak ya. Berapa biayanya? Ya kalau dirupiahkan mungkin kurang lebih 100 juta. Wih, termasuk mahal ya. Tapi enggak juga, Tat, karena 100 juta itu kalau dikuruskan dengan rupiah memang mahal, tapi fasilitasnya sama dengan haji plus. Jadi hotelnya beda dengan haji reguler, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian 100 juta itu fasilitasnya seperti haji plus, haji furoda. Oh gitu ya. Ayo jenengan kapan berangkat? Minta doanya Ustadz, saya ingin segera ke sana. Gitu. Jadi kalau di Jepang itu tahun ini
daftar tahun ini juga berangkat. Kalau Pak Rosid bisa pernah ke Jepang, bisa berangkat. Siapapun kemudian kalau kita bisa mengakses negara-negara yang kemudian tidak harus antri 30 tahun sebagaimana negeri kita, bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah maka yang penting apa? Yang penting nih niat. Ketika sudah niat, maka Allah akan bentangkan jalan-jalannya. Kata pepatah, manjada wajada. Betul ya? Manjada wajada. Sebenarnya ini adalah sebuah internalisasi dari ayat 69 surat Al-Ankabut, ya. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir itu ayat 69, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju Allah, Allah akan bentangkan jalan-jalannya. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh menuju Allah, maka tugasnya Allah memudahkan. Maka kalau kemudian kita belum mendapatkan kemudahan, jangan yang disalahkan Allah, yang disalahkan kita, berarti kita belum sungguh. Gitu nggih, Pak Rosid bisa? Ada lagi monggo? Sudah? Nggih, Pak Tri. Ya itu, masing-masing orang akan punya jalan sendiri-sendiri Pak Tri ya. Kalau teman saya itu, beliau membeli visa apa namanya visa amil. Juga ada yang membeli visa ziarah untuk bisa sampai ke sana. Berangkatnya bareng sama jemaah haji berangkat dan diizinkan berangkat untuk ke sana. Tapi kemudian di sana untuk sampai Arafah ini yang jadi pertanyaan, tanda tanya besar. Apakah nanti bisa sampai ke Arafah atau tidak? Karena visanya itu tidak include dengan tasrih Arafah. Gitu. Nah maka teman saya itu pokoknya Ustadz kalau kita niat lillahi ta'ala insya Allah sampai ke sana. Meskipun kemudian ya apa namanya ketika kita nggak diizinkan sampai di Arafah ya harus ikhlas harus itu aja Pak. Ya, tapi kemudian akomodasi sendiri, ya beli tiket pesawat sendiri, nyewa hotel sendiri dan seterusnya kayak gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ketika kemudian seseorang pernah mengalami umroh di bulan Ramadan, ternyata ibadah haji itu nggak ada separuhnya Pak. Dibandingkan dengan jumlah jamaah saat bulan Ramadan. Jadi mungkin hanya sekitar seperempatnya. Karena kalau umroh di bulan Ramadan itu masya Allah hampir nggak ada sepinya. Tapi kata teman saya itu, Ustadz, saya itu ketika haji kemarin, saya itu mau umroh kapan saja bisa. Masjidil Haram itu longgar kayak gitu. Seperti itu. Maka kemudian ya Allah, semoga kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa sampai ke tanah suci di musim haji. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tapi sekali lagi cara-cara yang seperti ini adalah cara-cara yang memang secara legal formal menurut regulasi pemerintah kita itu seringkali ada oknum yang menghambat, terutama di bandara sama di bagian imigrasi. Meskipun secara aturan umumnya sah. Kalau kita sudah punya paspor, sudah punya visa, apa yang kemudian sebenarnya membuat nggak bisa? Nggak ada, Pak. Betul nggih? Kalau udah punya paspor, udah punya visa kan harusnya berangkat toh. Tapi seringkali di bandara itu belum dipermasalahkan, seringkali gitu. Nah, hanya tinggal pandai-pandai kita di dalam menyikapinya itu saja Pak. Meskipun secara regulasi umum harusnya sah, sudah punya paspor kok, sudah punya visa kok, gitu ya. Kecuali kalau visanya palsu, paspornya palsu. Ini yang bermasalah ya, Pak Rosid. Barangkali terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah, memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar yang pertama dosa-dosa kita diampuni. Kemudian yang kedua, kita kemudian bisa mendapatkan pahala surga. Yang ketiga, kita bisa memuliakan kedua orang tua. Ya, itu saja nggih. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara backpacker atau secara bil? Backpacker Pak. Iya. Dan nggak ada masalah kalau di sana. Asalkan visanya kita bener ya. Mudah sekali. Banyak orang Indonesia kalau kita minta tolong di sana. Cuman di awal itu kan kita harus punya siskopatu. Siskopatu itu kan
apa namanya rangkuman perjalanan kita. Kita naik pesawatnya apa, tiketnya kapan, urus semua. Tapi itu nanti kalau saya waktu itu minta tolong biro Pak. Ya, jadi kita beli visanya lewat biro, sekaligus minta diuruskan psikopatuhnya sekali. Jadi nggak iya. Oh enggak, kalau penginapan nyari sendiri Pak. Ya. Tergantung Pak. Ya tergantung dari apa namanya pilihan kita. Ada yang kemudian include dengan makan, ada yang terpisah. Kalau bulan Ramadan mendingan yang terpisah. Ya, biar kita. Iya gitu. Jadi kalau kemarin itu kita habis seandainya tidak ada masalah ya, kita tidak kehilangan sisko. Jadi waktu itu teman saya itu rodonika. Saya minta ngurus sisko patuh, dia nggak mau. Tat aman, tat saya nggak pernah pakai sisko patuh. Padahal nggak pakai. Padahal sisko patuh tuh ngurusnya hanya